Morning Nyuk, Top Nyuk. Banyak, taunya ya cuman Halo, bentar saya pakai kamera dulu ya. Selamat sore teman-teman. Nah, mungkin di vlog kali ini ada beberapa hal yang saya sharing. Mungkin buat teman-teman koi lover, penghobi, baik yang baru tahu Blast Channel ataupun Blast Koi ataupun customer lama, saya kepengen sharing sedikit lah, ibaratnya salah satu perjalanan dan perubahan ibaratnya secara market, strategi dan yang lain-lain yang dilakukan Blast selama ini. Nah teman-teman, intinya saya ini berangkat dari penghobi murni. Di awal jujur nggak kepikiran untuk sampai di tahap ini, nggak kepikiran juga sebagai pond builder, nggak kepikiran sebagai dealer, nggak kepikiran sebagai trading baik tamasaba, koi dan yang lain sebagai macam. Bener-bener murni penghobi, hanya ingin menikmati. Itu dimulai sekitar tahun 2010. Nanti tolong kolam-kolam awal yang saya bikin sendiri ya. Ya mohon maaf teman-teman, namanya belajar, namanya cari tahu sendiri, salah-salah sendiri, capek sendiri gitu. Jadi sampai akhirnya kolam yang lama ini nanti tolong dimunculin. Ada 2 kolam yang saya bikin dengan cara amatir lah, dalam artian tanda petik amatir itu desain seadanya, sistem seadanya, salah hitungan filtrasi, salah pemakaian media, salah pemakaian equipment, salah desain estetika. Waktu itu nggak kepikiran juga ya. Intinya itu ibaratnya awal mula kita belajar 2010. Nah berjalan kira-kira 2 tahunan. 2012 mulailah saya mulai dari awal trading koinya dulu. Awal mula berdirinya Blast Koi. Waktu itu juga belum punya fasilitas seperti sekarang teman-teman. Jadi dengan vet karantina seadanya, di garasi Noval aja belum lahir. Ya waktu itu yang lahir baru Debri sama Mas Rian. Ya 2 ini yang paling lama. Waktu itu kita dengan tempat ala kadarnya, ya jujur sangat tidak layak. Vet karantina sampai berantakan, sampai rumah amburadul ya. Nanti beberapa foto-foto lama coba kalau ada tolong ditampilkan. Intinya teman-teman, saya juga mau sharing buat teman-teman yang masih merintis atau ibaratnya masih memulai, baik untuk nantinya komersial ataupun untuk hobi sendiri, semangat dan terus mau belajar gitu loh. Kita semua juga bukan mulai langsung seperti ini, ada beberapa tahapan-tahapan yang kita lewati. Nah dari situ mulai belajar ikan shio, ikan koi import, main ke Jakarta, ke Bandung, Surabaya. 3 kota itu adalah 3 kota yang saya banyak menimba ilmu, terutama di Jakarta dan Bandung. Ada beberapa dealer besar yang memang saat ini juga menjadi acuan atau senior saya atau guru saya. Dan itulah saya di sana belajar memilih kualitas ikan, quality, yang untuk turun ke show seperti apa, yang untuk grade A seperti apa, yang hanya untuk di kolam seperti apa. Dari situ belajarnya. Nah, saat itu memang Blast sendiri sebagai dealer itu fokus juga ke ikan. Jadi fasilitas-fasilitas yang lama, yang Blast, yang di lokasi showroom satunya, yang di rumah saya pribadi, yang di garasi seadanya, itu juga bentuknya juga hanya kolam-kolam kotak seperti pabrikan lah, istilahnya seperti itu. Karena sekali lagi waktu itu kita nggak mementingin estetika, kita nggak mentingin bentuk kolam, kita nggak mentingin keindahan, yang penting koinya bagus-bagus gitu. Dan sampai sekarang aliran itu sebetulnya masih ada teman-teman ya. Teman-teman mungkin baik penonton Blast Channel ataupun penghobis atau siapapun Anda, mungkin Anda masih menemui sekarang kolamnya biasa, kolamnya menurut saya malah kaku, gersang, penataannya juga ala kadarnya, estetikanya juga ala kadarnya, tapi koinnya bagus-bagus. Salah nggak Pak Adik? Nggak salah gitu. Nah nanti tolong tampilin, kita pernah ada beberapa kolam yang jujur waktu itu kalau saya lihat kolam-kolam yang lama ya jujur malu teman-teman. Tapi makanya kalau saya video atau dokumentasi, yang saya shoot itu ikannya dari deket. Nggak berani nunjukin kolamnya. Karena kenapa kolamnya jelek teman-teman? Kolamnya kayak makam, kolamnya kayak kuburan, kolamnya kayak ya kolam-kolam kotak yang saya waktu itu juga nggak kepikir sampai sejauh ini ya. Tapi memang ikannya cukup oke-oke, bahkan di kolam itu saya pernah rekor itu ada 1 ikan yang harganya sampai 70 juta Val. Ada 2 atau 3 ekor dan itu ikan customer, kita udah bawa ke show, udah dapat piala banyak segala macem. Tapi intinya dulu kita fokusnya ke ikan, poinnya seperti itu ya teman-teman ya. Nah kemudian masa berjalan itu, masa keemasan itu kalau saya boleh ibaratnya bersyukur ya, 2014 sampai 2019
Wah, itu enak-enaknya jualan ikan koi teman-teman. Dan hampir seluruh dealer di Indonesia, dari mulai seller kecil, seller tengah, seller yang premium atas, itu penjualan koinya gila-gilaan teman-teman. Setiap hari selalu ada ikan laku. Dan dulu jujur teman-teman, kalau waktu itu 2014 sampai 2019, itu saya bisa bilang masa keemasannya Blast Koi. Jadi bukan sekarang sebetulnya. Nanti saya akan cerita di belakang kaitannya. Nah, tapi teman-teman, setelah pandemik dan corona terjadi, saya nggak tahu kenapa, tiba-tiba secara makro ya, atau menyeluruh, dan mungkin efeknya di Indonesia ini bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun, sampai di Jepangnya sama, kita mengalami penurunan, Val. Customer sudah nggak mau beli ikan mahal, customer sudah nggak mau cari ikan koi premium. Ini yang saya ceritakan Blast ya, tapi belum tentu semua dealer yang lain ngalamin kayak Blast. Tapi ini saya semoga sharing saya ini buat teman-teman yang lain pun yang masih survive di dealer ikan koi ataupun di bidang ikan koi, bisa siapa tahu menjadi inspirasi seperti itu. Nah, saya muter otak, waduh kalau seperti ini, stres ini, stok ikan banyak, nggak keluar, operasional kasih makannya tinggi, karyawannya tinggi, maintainnya tinggi, air apa, listrik dan segala macam, penjualannya sepi. Teman-teman bisa kebayang nggak? Plus ditambah teman-teman, kira-kira kalau ikan koi ini Val, menurutmu sekualitas makin bagus, kualitas makin premium, ada resiko drop dan mati nggak? Wah pusing teman-teman, sudah sepi, penjualan menurun, stok numpuk, ikannya mati lagi. Waduh teman-teman, itu kalau saya ingat zaman-zaman 2020-2021 ya, kepala ini kenceng rasanya teman-teman. Nah makanya kalau Nova sempat perhatiin, saya sempat main burung. Ingat ya, saya sempat sampai nggak ngurusin koi lama, udah stres ya. Saya ngeliatin proyek juga sepi, setahun belum tentu satu proyek, berbanding terbalik dengan sekarang. Ini aja puji Tuhan baru bulan keempat, bulan April, kita sudah mengerjakan 13 proyek. Yang 5 sudah selesai, yang 8 masih berjalan, yang baru masih ada 3 lagi. Teman-teman bisa lihat perbandingannya. Waktu itu setahun aja belum tentu satu di 2020-2021. Jadi kondisi benar-benar nyungsep sekali teman-teman. Nah saya main burung. Setiap saya main burung, pulang, liatin di sosial media dan lain-lain, muncullah ide teman-teman. Wah kayaknya kolam ini mesti dirubah. Temanya, desainnya, modelnya, spek filtrasinya, spek untuk maintainnya supaya mudah. Itulah yang sekarang kita terapkan. Makanya sekarang teman-teman kalau lihat model-model desain ini pun nih, Val, sebetulnya fasilitas ini, Fasum ini, itu kita bangun sudah 5 tahun yang lalu lebih. Kalau kamu lihat ya tanaman-tanaman, batu dan lain-lain ini sebetulnya juga ala kadarnya teman-teman. Karena ini sisa proyek saya susun. Jadi kalau dibandingin dengan proyek-proyek yang di customer jauh ya. Secara kualitas jauh, nanti teman-teman bisa lihat update di Blast Channel. Nah, dari situ akhirnya muncul teman-teman minat bahwa ternyata ada market di mana orang belum tentu fokus ke koinya. Artinya mau koi, tapi koinya belum tentu yang mahal-mahal. Nggak sampai yang puluhan juta atau ratusan juta per ekor, tapi cukup yang jutaan, bahkan di bawah 5 juta. Cuman estetikanya, batunya, tanamannya, sistem filtrasinya yang isi maintain, kemudian bentuk kolamnya, itu kita improvisasi teman-teman. Dan mereka rata-rata koi ini hanya sebagai pelengkapnya. Makanya sekarang juga Blast ini mau nggak mau mengikuti market itu teman-teman. Nah saran saya teman-teman ya, jangan dipaksain. Kemarin ada beberapa seller senior di Semarang ketemu saya ngobrol, cerita, waduh kok sekarang ampun, sekarang gini, koi drop lah, apalah segala macam. Nah saya juga ceritakan seperti yang tadi saya sharingkan. Intinya gini teman-teman, poinnya, sesuaikan zaman, kebutuhan, dan yang lain-lain sesuai dengan kemampuan teman-teman. Kalau Blast sampai sekarang masih maksain ngetok ikan yang mahal-mahal, ikan yang premium-premium, ikan yang show, uangnya habis berhenti di sana banyak, nggak muter, bahkan rugi, bahkan resiko mati dan segala macam runyam. Makanya sekarang stok ikan ini tolong ditampilin, kita juga nggak yang mahal-mahal banget, tapi juga nggak mau yang jelek-jelek atau parah banget ya. Intinya yang supaya di kolam setelah proyeknya Blast ini jadi, kolamnya ini cantik, ikannya juga menyesuaikan, nggak kebanting gitu loh teman-teman. Dan kita kalau video ikan, makanya banyak beberapa di sosmed ya, ada yang nge-shoot ikannya dari deket, nge-shoot kolamnya nggak diliatin, karena memang maaf dalam tanda petik bentuk kolamnya jelek teman-teman. Jadi itu memang plus minus lah seperti itu. Nah kita kepengen bentuk kolamnya bagus, estetikanya bagus, landscape-nya bagus, tamannya, area sekitarnya bagus semua. Teman-teman bisa lihat, saya sekarang daripada di kantor di Blok O, daripada di kantor di rumah kayu, saya lebih nyaman duduk di sini.
dapat inspirasi, bisa gambar seperti ini, Val. Kamu bisa lebih dekat ya, Val ya. Lumayan hari ini dapat satu tema untuk proyek baru di Semarang, tema natural dengan angka 8 dan lain-lain. Ini masih sketch kasar ya, nanti saya sempurnakan, kemudian di render ke 3D, disodorin ke customer, oke, baru jalan. Nah, salah satu kelebihan kalau teman-teman buat dengan Blast, masalah estetika, desain, konsep, dan lain-lain, itu sudah include, kita semua yang pikirin. Bahkan nanti kita bisa komunikasikan dengan customer dan ini gratis. Tapi memang untuk kolam-kolam yang di luar pekerjaan Blast, saya saat ini belum bisa melayani. Jadi teman-teman harap maklum karena pikiran, tenaga, dan lain-lain saat ini hanya saya yang mengkonsep dan membuat tema dan segala macam. Nah, intinya teman-teman, sekarang zaman sudah berubah. Nah, kalau saya ya idealisnya kolamnya bagus, spek filternya bagus, estetikanya bagus, pohonnya bagus, koinnya juga super premium. Tapi kan semuanya itu butuh budget yang tidak sedikit. Cuman poinnya adalah teman-teman, sekarang Blast lebih mengutamakan di estetika, keindahan kolam dan lain-lain, desain dengan sistem filtrasi yang oke, yang isi maintain, dan ibaratnya yang untuk dinikmatin jangka panjang itu nggak bosen lah. Ya, dengan kita di alam terbuka seperti ini. Customer juga sekarang, kamu berarti rata-rata customer baru ke Blok L atau Blok O sekarang, Pak? Blok L, bahkan rela panas-panasan kadang teman-teman untuk ngecek air kita, mau pagi, siang, kita full outdoor ya, nanti kamu shoot, nggak ada apanya atapnya sama sekali, dan kualitas air kita bisa pertanggungjawabkan. Dalam artian saya juga pesan teman-teman, terutama buat penghobi baru atau pond builder yang masih amatir, jangan sembarangan buat kolam koi outdoor dengan spek yang ala kadarnya, itu pasti nanti jadi masalah gitu loh. Dan saya sampai sekarang masih menemui beberapa mau konsultasi, mau benerin, tapi memang saat ini saya keterbatasan waktu, tenaga, dan pikiran, saya belum bisa bantu. Semoga nanti ke depan ada divisi Blast Pond satu lagi yang khusus untuk renovasi, khusus untuk proyek kecil-kecil, atau khusus untuk tambal sulam ya, nanti kita pikirin lah. Saat ini intinya tim dan manajemennya belum siap seperti itu. Nah teman-teman, seperti apa sih sekarang tema-tema natural ataupun minimalis atau desain-desain Blast yang mengikuti terbaru, kita saksikan melalui video berikut ini. Nah itu ya tadi ya teman-teman bisa lihat ya, sekarang untuk proyek-proyek yang terbaru yang up to date teman-teman bisa saksikan di Blast Channel. Bahkan fasilitas yang Blast yang di Fasum atau yang di Tanggul yang di lokasi kedua ini juga udah ketinggalan jauh, Val. Gitu loh. Nanti malam kita meeting, saya juga mau improvisasi lagi. Ada beberapa hal poin-poin yang saya mau kembangin untuk next project ke depan. Tujuannya untuk memperindah secara estetika, mempermudah lagi secara maintainnya dan sistem filtrasinya, pembahasan spek filter dan lain-lain. Nanti saya juga akan meetingkan dengan tim, termasuk dengan kamu juga. Ya intinya kita kepengen terus maju dan berkembang teman-teman. Ya kita kan nggak pengen, maksudnya kadang gini loh, ada yang request ke kita, Pak saya dibuatin kolam yang murah-murah aja, saya mau buat kolam sampai 1 juta 2 juta per meter, pernah teman-teman. Tapi ya begitulah, maksudnya kalau saya bilang ya selalu ada harga ada rupa gitu loh. Jadi bukan saya sekali lagi mau apa-apa, tapi memang kita sekarang arahnya memang membidik ke segmen yang middle up seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, sekali lagi bahwa ini hanya masalah pilihan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman yang tetap suka kolam koinya sederhana, standar, yang penting filternya bagus, ikannya bagus, itu juga monggo.
Kalau yang kepengen aliran seperti Blaze, kolamnya yang cantik, indah, estetikanya keren, tamannya keren, landscape-nya keren, filtrasinya keren, maintainnya juga mudah, ikannya hanya sekedar pelengkap, nggak apa-apa juga gitu loh. Jadi di sini nggak ada salah benar, tinggal teman-teman itu menyesuaikan mana kebutuhan dan cocok dengan yang mana, seperti itu. Nah, besok kita udah mulai aktif kembali. Nanti kita akan update, ada beberapa project-project baru nih. Kamu kesini, Val. Ini yang satu udah selesai ya, Semarang ya, masih ada satu Semarang lagi, ini belum final ya. Saya lagi sketch, jadi ini lahannya sangat terbatas, kecil, tapi nanti artefak dindingnya dan lain-lain saya pikirkan supaya keren. Ya, terus ini ada lagi di Jakarta, baru denahnya selesai, landscape-nya lagi saya gambar, alurnya. Ini ada lagi di Tegal, ya, desainnya juga sedikit lagi mau selesai. Ini satu lagi ada di Jakarta lagi juga. Nah, teman-teman bayangin untuk yang projectnya Blaze aja ini PR saya ini masih segini banyaknya teman-teman, apalagi kalau saya terima desain-desain atau konsep-konsep atau mau apa itu mengenai filtrasi, mengenai pemipaan, mengenai desain estetika di luar project Blaze, bisa nggak tidur saya. Makanya mohon maaf sekali lagi, memang saat ini kita hanya melayani desain, konsep dan lain-lain untuk project-project yang dikerjakan oleh Blaze sendiri. Nah teman-teman, semoga sharing sekilas perjalanan tadi dari Blaze Koi, dari awal mula berdiri, dari hobi sampai ke tahapan ini, teman-teman bisa ambil benang merah dan positifnya. Pesan saya intinya satu, teman-teman, kita semua tahu memang zaman berubah, masa bergeser, bahkan tidak sedikit dealer-dealer kecil, medium ataupun besar yang berjatuhan, yang akhirnya tutup. Ya pesan saya, kita sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. Jangan ambil koi melebihi dari stok atau kemampuan, jangan juga stok ikan terlalu banyak, jangan juga stok ikan yang terlalu mahal-mahal dalam jumlah yang besar. Ingat sekali lagi teman-teman, tidak semua dealer memiliki market seperti itu. Tapi kalau memang dealer yang punya market seperti itu, sah-sah aja gitu loh. Saya lihat banyak dealer-dealer premium yang sekarang ikan-ikan premium dan lain-lainnya masih sangat bagus sekali penjualannya. Nah itu memang market mereka di sana. Nah semoga teman-teman melalui video ini teman-teman bisa dapat edukasinya, inspirasinya, manfaatnya buat teman-teman yang tertarik untuk membuat kolam koi, mega tank, kolam natural, kolam minimalis, kolam renang, aviari atau apapun itu, teman-teman bisa langsung kontak di sini. Untuk yang mau cari koleksi tambahan ikan koi atau tamasaba atau burung, blazebird, teman-teman juga nanti langsung hubungin kontak di bawah ini. Ya, saya Adi Kurniawan dan Noval mohon pamit. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan see you di next vlog berikutnya. Bye-bye.